Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Kiranya saudara dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita bersyukur jika kita bertemu kembali di dalam Morning Hope hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh bangun di pagi yang baru ini. Bapa, kami menyerahkan segenap hidup kami rindu Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Dan bahkan juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Firman-Mu membimbing kami untuk melakukan apapun yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, setiap manusia pasti mengharapkan masa depan yang baik buat anak-anak dan cucu-cucunya. Bahkan banyak orang yang bekerja keras dengan tidak mengenal lelah untuk berjuang mempersiapkan segala-galanya demi masa depan generasinya. Hal yang sama juga diharapkan oleh setiap kita. Kita mengharapkan agar pengalaman hidup dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan, yang dimana kita merasakan kehidupan yang tentram, damai sejahtera, dan penuh berkat itu dialami oleh anak cucu kita, dan kalau bisa pun lebih dari apa yang kita alami, mereka juga boleh merasakannya. Saudara-saudara, kita tentu merindukan generasi kita yang akan datang tidak menjadi rusak, melainkan menjadi generasi emas. Walaupun demikian, kita tidak tahu apakah generasi kita selanjutnya dapat terselamatkan, mengingat bahwa dunia kita semakin rusak. Oleh karenanya, menyelamatkan generasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi juga bukan tugas yang kita abaikan, melainkan menyelamatkan generasi adalah tugas yang paling urgent untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 16, kalau kita membaca, kita melihat ada dua generasi yang berbeda. Ada satu generasi yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Tetapi generasi lain, yaitu angkatan yang tidak mengenal Tuhan, berpaling dari Tuhan, dan menyembah berhala. Di ayat 7 kita membaca bahwa ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan diberkati. Ini adalah orang-orang yang melihat dan mengalami segenap perbuatan Tuhan yang ajaib bagi orang Israel. Inilah generasi Yosua dan tua-tua yang hidupnya lebih lama dari Yosua. Sedangkan di ayat 10 kita menemukan sebaliknya, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena tidak pernah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dari dua generasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa generasi yang diselamatkan adalah generasi yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 ini kita melihat kehidupan generasi yang krisis. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Hidup mereka rusak dan Tuhan juga menentang mereka sebagai akibat dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari Tuhan. Nah, mengapa generasi Israel setelah Yosua ini berpaling kepada Allah? Bukankah nenek moyang mereka ini sudah mengenal Tuhan dengan benar dan bahkan mengalami Tuhan? Jawabannya jelas bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dan tidak mengalami Tuhan karena orang-orang yang mengalami Tuhan, yaitu orang tua mereka pada zaman Yosua dan setelah Yosua, tidak mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Orang-orang tua yang mengalami Tuhan ini terlalu asik hidup dalam zona nyaman mereka untuk menikmati berkat Tuhan yang melimpah di tanah perjanjian dan mengabaikan mendidik anak-anak mereka untuk mengalami Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sama juga akan dialami oleh generasi kita. Sama seperti
generasi orang Israel ini. Jika kita tidak bergerak cepat untuk menolong generasi kita sejak dini. Gereja ke depan bisa saja tutup karena kurangnya anak-anak muda yang datang ke gereja. Bahkan gereja bisa saja beralih fungsi ke depan, seperti yang terjadi di Jerman dan gereja-gereja barat yang dulunya banyak jemaat dan gerejanya megah. Anak cucu kita ke depan rusak karena pergaulan yang tidak bisa dikontrol dan kurangnya penjangkauan dari kita. Anak-anak kita bisa saja berpaling dari Tuhan karena semakin menjadi minoritas di negara ini sebagai akibat dari kelalaian gereja menjalankan tugasnya, yaitu melaksanakan amanat agung. Lalu bagaimana supaya generasi kita selanjutnya terselamatkan? Kita sebagai jemaat Tuhan harus berpartisipasi menolong anak-anak muda mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Generasi kita mengalami Tuhan karena kita saat ini tidak bosan memberitakan tentang Tuhan kepada mereka, seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus menjangkau generasi dengan kembali kepada amanat agung, yaitu menjadikan mereka murid Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan telah memberikan banyak berkat dalam hidup kita. Berkat itulah yang kita gunakan untuk menjangkau generasi muda. Jika Tuhan memberkati kita melalui waktu, maka kita gunakan waktu itu untuk berdoa bagi setiap generasi kita. Jika Tuhan memberkati kita melalui tenaga, kekuatan, maka kita gunakan itu untuk pergi menjangkau sebanyak mungkin generasi muda. Jika Tuhan memberkati kita melalui harta kekayaan, maka kita gunakan harta kekayaan itu untuk membantu pelayanan setiap anak-anak Tuhan yang memberi hidup melayani generasi. Kita menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Kita memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Kita menolong mereka memenuhi kebutuhan mereka, yaitu anak-anak yang mengalami ketidakberuntungan dalam keluarga. Saudara-saudara, jika Tuhan memberikan kita berkat melalui data yang kita miliki, maka mari kita gunakan data itu untuk membuat strategi menjangkau generasi muda melalui tindakan-tindakan kita maupun juga melalui media sosial yang kita gunakan. Baik itu melalui Facebook, baik itu melalui Twitter, baik itu melalui TikTok, baik itu melalui YouTube, apapun data dan juga media yang kita gunakan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita menggunakannya untuk menjangkau generasi. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk hidup menjangkau generasi muda dengan apapun yang kita miliki, sehingga generasi kita menjadi generasi yang mengalami Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, mengingatkan kami bahwa generasi ini kami harus selamatkan. Ini adalah tugas yang urgent bagi kami, dan kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Biar melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kami gunakan itu semua untuk menjangkau setiap generasi. Sehingga generasi kami selanjutnya menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Bahkan melalui generasi kami dan generasi berikutnya, semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, bertekuk lutut, menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Sekali lagi kiranya Tuhan yang membimbing kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi dalam masalah. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang putus asa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan harapan. Kiranya Kristus yang adalah harapan sejati itu menerangi mereka, sehingga hidup mereka tambah dipulihkan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama yang berkuasa, nama yang berjasa, nama yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Morning Hope pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.